Shalom. 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 Bombastic side-eye. Salam teman-teman, aku ajak kalian buat ikut ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk ikut ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom semuanya. Shalom. Kita bakal ada acara apa nih? Kita akan ada retreat tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet. Bayarnya berapa tuh, Nus? Cuma 100.000, bisa bayar di Kak Gepi atau Kak Eca. See you. God bless you. Saya sing Belum mati. Tuh. Shalom teman-teman. Shalom. Belum semangat, belum semuanya. Yang sebelah sini belum semangat nih. Kasih semangat dong buat teman-teman yang cowok. Semangat. Yang cowok jangan mau kalah sama yang cewek. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Hatiku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang hati. Semua katakan sama-sama. Ku damba hadirmu. Inilah hidupku. Semua hidupku adalah untukmu. Segenap hatiku kaku akan
puji Tuhan. Angkat tanganmu teman-teman. Yang masih semangat untuk puji Tuhan, aku belum lihat semuanya. Yang masih semangat untuk puji Tuhan, mana tangannya? Haleluya. Ya, kita mau puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita anak-anak yang dipilih, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun
silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Yesus. Kami ingin terus dekat dengan Engkau ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
kasih Tuhan. Ku berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Kami bersyukur Bapa, untuk sore yang indah ini kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu. Kami rindu sore hari ini kami boleh menikmati semua yang baik Tuhan. Sebab firman-Mu sendiri berkata bahwa kami akan dikenyangkan dengan segala yang terbaik ketika kami ada di dalam rumah-Mu. Tiba saatnya sore hari ini kami rindu Tuhan. Kami semua anak-anak muda yang mengikuti ibadah, baik di gereja, kami yang mengikuti lewat live streaming, kami juga percaya setiap kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau Tuhan, firman-Mu yang mengubah hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari anak-anak muda katakan, amin. Oke, terima kasih buat tim BAW yang sudah melayani sore hari ini. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima. Ya, kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang kelima. Kita baca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Kita baca dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat ke-11, judul perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang. Ya, ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Ya, saudara anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus sore hari ini saya ingin membagikan sebuah tema, saya ingin lepas dari pornografi. Saudara, saya mau katakan kepada setiap anak muda, sekarang saudara dengan kemajuan gadget, dari usia yang masih sangat-sangat muda, yaitu yang berusia 2 tahun, 3 tahun itu bisa loh buka YouTube. Betul ya saudara? Betul ya. Firman Tuhan berkata sore hari ini, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Hari ini saudara saya mau bilang buat anak-anak muda, saudara gak usah malu. Ya, waduh om, saya ini jatuh dalam dosa pornografi. Saya mau bilang sore hari ini, saudara gak sendiri. Di luar sana juga banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa pornografi. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika saudara berjuang seorang diri dan ketika saudara menutup-nutupi, itu yang jadi bahaya. Sore hari ini firman Tuhan berkata, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, hari ini kita mau sepakat dulu ya. Saudara dengan saya sebagai pembina,
Kita sepakat. Siapa yang mau sepakat dengan saya? Nah, saudara, kalau saudara mau sepakat, saya percaya hari ini saudara akan menerima kelepasan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini firman Tuhan berkata, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara gak usah tutup-tutupin. Hari ini saya mau bilang ya, anak SD bisa jatuh dalam dosa pornografi. Orang tuanya tahu nggak? Nggak tahu saudara. Orang tuanya sibuk bekerja. Siang dan malam, malam dan siang. Nah, bingung kan? Saking sibuknya, orang tuanya lembur terus kerjanya. Sampai nggak memperhatikan anak-anaknya. Apakah orang tua Anda salah? Tidak saudara. Yang salah siapa? Yang salah adalah Anda sendiri. Ya. Tetapi sore hari ini ada kabar baik buat setiap saudara. Ya. Kabar baiknya adalah mari saudara sore hari ini firman Tuhan berkata Tuhan mau supaya saudara lepas dari dosa pornografi. Siapa yang percaya hari ini saudara mampu dilepaskan dari dosa pornografi? Angkat tangan. Kalau saudara nggak angkat tangan berarti Anda nggak percaya kuasa Tuhan. Ayo, jangan ragu-ragu dong, ayo. Ya, ayo sepakat saudara, ini firman Tuhan loh. Ya, firman Tuhan berkata, telanjangilah perbuatan itu. Kok begini ya Om firman Tuhannya? Saudara mungkin belum tahu, betul ya? Siapa yang pernah baca ayat ini? Ada? Belum pernah. Nah, hari ini saudara dibukakan kebenaran firman Tuhan. Salah satu dosa percabulan adalah dosa pornografi. Saudara, saya mau katakan setiap laki-laki dan perempuan tidak ada yang kebal dengan dosa pornografi. Bahkan banyak hamba Tuhan, ya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di atas mimbar, dia bisa loh jatuh dalam dosa pornografi. Bahkan terikat. Hati-hati loh saudara, ya. Puji Tuhan kalau Om Henry tahu lah ya, dosa pornografi ini jangan main-main saudara ya. Dosa pornografi ini sangat mengikat. Apa saudara? Mengikat. Seperti orang yang kecanduan narkoba, maka orang yang terikat oleh dosa pornografi itu lebih parah dari orang yang pecandu narkoba. Jadi malam hari ini saudara saya mau katakan, ayo kita telanjangi perbuatan-perbuatan dosa pornografi. Salah satunya. Jadi mulai hari ini saudara jangan bisik-bisik kasak kusuk ya. Saudara bisa cerita ke Tante Viken, yang laki-laki bisa cerita ke saya. Bahkan kalau Anda berani cerita ke saya, nanti saya traktir ya, makan di McD. Kita bincang 4 mata, oke? Siapa yang mau daftar? Saya siap mentraktir Anda, khususnya laki-laki. Kalau saudara mau terbuka, saya siap menjadi mentor buat Anda. Karena firman Tuhan berkata, telanjangilah perbuatan itu. Saudara, Tuhan gak mau main-main loh ya. Karena Rasul Paulus, saya percaya dia rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menulis surat ini dan saya percaya itu adalah pimpinan dari Roh Kudus. Saudara, dosa harus ditelanjangi. Tidak perlu ditutupi. Semakin Anda tutupi, saudara akan semakin terjebak. Dan mohon maaf ya saudara, ini mungkin bahasa kasar ya, sedikit kasar. Saudara kalau saudara punya kotoran, ada yang mau dibungkus dengan rapi? Ada saudara? Tidak ada ya. Kalau saudara punya kotoran, contoh ya, saudara mungkin punya hewan piaraan di rumah. Kucing, anggora, atau anjing
jenis pom ya, lucu ya, betul ya. Nah kalau dulu di Jakarta waktu Om Henry pulang, Om Henry ikut saudara ya. Sore bawa anjing itu keluar. Ngapain saudara? Dia sehari 3 kali dibawa keluar sama cici saya. Untuk apa? Untuk dia kencing ya, buang air kecil, dan dia buang air besar BAB. Saudara, saya mau katakan, dosa itu sama seperti kotoran. Jadi mulai hari ini, saya mau katakan kepada setiap anak-anak youth, saudara nggak perlu malu. Lebih baik Anda terus terang. Karena ketika Anda terus terang, Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Paham maksud saya? Paham ya? Ada yang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, Om Henry jelasin lagi dari awal. Firman Tuhan berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi saudara mulai hari ini, saudara hafalkan ayat 11. Kalau saudara punya dosa, lebih baik Anda bercerita. Kepada siapa? Di sini ada Om Henry dan ada Tante Viken. Dan saya jamin tidak akan bocor. Saya akan simpan rapat-rapat, hanya Anda, saya, dan Tuhan Yesus yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Oke, deal ya. Kalau deal, tolong angkat kelingkingnya dengan saya. Yang perempuan juga gitu. Nanti kalau Anda bersedia ketemu dengan Tante Viken, Anda akan diajak makan di McD. Kita akan bicara dari hati ke hati. Saudara boleh cerita. Ya, saudara harus cerita. Kalau saudara nggak cerita, itu sama aja saudara bunuh diri. Karena iblis mau Anda menutup-nutupinya. Semakin Anda tutup-tutupi, Anda akan semakin terjebak. Jadi mulai hari ini kalau bicara dosa, ingat ayat ini. Efesus 5 ayat 11. Telanjangilah perbuatan itu. Oke, slide selanjutnya, bahaya pornografi. Ya ini mungkin slide PPT-nya ya, kurang besar, nanti saudara bisa lihat sendiri. Minta tolong. Ya, saudara, data ya di Inggris itu dikatakan bahwa 50% anak usia 11 sampai 13 tahun mereka menonton pornografi. Di Indonesia rata-rata itu sekitar 25.000 aktivitas di internet terkait dengan pornografi. Dan itu data yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Jadi saudara saya mau katakan, tidak ada yang kebal dengan dosa pornografi. Oke, mengapa pornografi begitu mengikat? Nah jawabannya menurut penelitian ketika seseorang menonton film porno, maka itu akan memicu pelepasan hormon dopamin. Ya, sensasi yang menyenangkan, puas atau teler, sekaligus ada rasa rileks yang serupa efek opium. Nah, opium itu salah satu jenis yang dipakai oleh pecandu zaman dulu, di zaman peperangan. Ya, kalau mereka luka perang, itu mereka menghisap opium, saudara, untuk menghilangkan rasa sakit. Dan itu menjadi kecanduan. Saudara saya mau katakan, ketika saudara dan saya terlibat dengan dosa pornografi, saudara akan ketagihan. Oleh karena itu malam hari ini, kalau saudara mau lepas, ambil waktu ini, ambil kesempatan ini, ambil keputusan hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Oke, ya. Saya lanjutkan.
Kemudian apalagi saudara di situ dikatakan akibatnya otak yang biasa menonton pornografi itu terlatih untuk mengenali kesenangan. Sehingga penontonnya itu akan selalu membutuhkan lebih dan lebih alias ketagihan. Siapa di sini yang suka makan coklat? Rata-rata semua hampir suka ya, betul ya. Kenapa coklat itu enak? Selain rasanya manis, dia memberikan rasa apa? Kepingin lagi, betul ya? Sama seperti saudara ketika makan kacang. Saudara nggak akan pernah berhenti makan kacang kalau kacang itu tidak habis. Apalagi sambil nonton drama. Drama Cina, drama Korea, drama Jepang ya. Lagi libur nih om, waduh. Aku daripada keluar nanti dimarahin mama, papa. Ya sudahlah aku di rumah aja nonton drama. Akhirnya apa? Saudara beli kacang. Saudara makan terus sampai akhirnya berhenti kalau kacang itu sudah habis. Nah, pornografi ini yang membuat saudara akan ketagihan. Ya, ini berdasarkan penelitian loh ya, bukan Om Henry yang ngomong loh ya. Ini penelitian. Oke, selanjutnya. Apalagi bahaya pornografi? Di situ dikatakan, mengapa pornografi yaitu dosa percabulan sulit sekali dihindari dan dilepaskan. Padahal bahaya pornografi memiliki bahaya jangka panjang. Ya, berdasarkan riset ya dari British Board of Film tahun 2019, menonton pornografi bisa menurunkan respek terhadap lawan jenis. Kecanduan film porno juga mengakibatkan rusaknya hubungan. Bahkan bisa terjadi perceraian bagi keluarga yang sudah berkeluarga, bahkan bisa kehilangan pekerjaan. Hati-hati saudara, pornografi ini berbahaya. Ya, lebih banyak bahayanya. Oke, selanjutnya sekilas ya, belum selesai. Sekilas hidup dengan menikmati pornografi terlihat menyenangkan. Itu bagi orang tersebut ya. Namun jika Anda mencari tahu lebih dalam, ada begitu banyak resiko yang ditimbulkan seperti gangguan mental. Kemudian apalagi saudara? Saudara punya emosi yang tidak stabil. Kemudian fungsi penurunan daya ingat dan fungsi otak sehingga saudara akan mengalami depresi di dalam membangun sebuah hubungan. Ini loh bahayanya saudara. Ini sudah berdasarkan riset, penelitian. Jadi Om Henry bukan sembarangan ngambil, tapi ini sudah ada datanya. Tahun 2019, belum lama saudara. Ya, oke, selanjutnya. Saudara, firman Tuhan berkata, pornografi itu sama dengan keintiman palsu. Maksudnya apa? Saudara, kalau saudara terikat dengan lawan jenis, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam adalah seorang laki-laki, Hawa adalah seorang perempuan. Tetapi yang jadi masalah adalah apa saudara? Ketika saudara menginginkan sebuah keintiman yang sebelum waktunya. Sebagai contoh, supaya saudara paham. Ketika saudara tertarik dengan lawan jenis, saudara harus bisa mengendalikan emosi saudara. Tetapi ketika saudara tidak bisa menguasai emosi, maka saudara membuka celah. Dan di saat itu iblis menggoda. Sama seperti iblis menggoda Hawa. Sekali-kali kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Itu tipuan iblis saudara. Ya. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata, hati-hati saudara.
pornografi itu hanya sebuah keintiman palsu. Ya. Karena pornografi begitu menggoda dan dia menawarkan keintiman palsu sesuai dengan fantasi penontonnya. Jadi mulai hari ini saudara nggak usah terlalu banyak fantasi. Ya. Nanti akan ada saatnya ketika Anda akan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Saudara, saya mau bilang, menikah itu bukan cuma bersatunya dengan antara laki-laki dan perempuan. Enggak sekedar itu, saudara. Ketika saudara memutuskan untuk menikah, saudara harus siap roh, jiwa, dan tubuh. Jadi menikah itu bukan sesuatu yang mudah untuk Anda lakukan. Ya, ngerti ya saudara ya. Nah, sore hari ini saya mau katakan, hati-hati saudara dengan pornografi. Karena pornografi hanya menawarkan keintiman palsu. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana saudara dan saya kita bisa bebas dari pornografi? Yang pertama, ya, karena ketika saudara sudah kecanduan dengan pornografi, Anda perlu dilepaskan. Karena kalau Anda tidak dilepaskan, Anda bisa binasa. Jadi nggak main-main saudara ya dengan dosa ini. Karena dosa ini sangat mengikat. Firman Tuhan berkata, mari kita baca ya. Saudara, kita baca dari Roma 6 ayat 23. Saya minta tolong multimedia. Firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya ingin membawa saudara ke sebuah cerita di mana Yesus pernah berbicara dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kalau saudara yang mengikuti kelas pengajaran, saya seringkali mengingatkan. Tuhan cuma berpesan kepada perempuan tersebut, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Apa saudara pesannya Tuhan? Mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Alias saudara harus stop. Ya. Stop saudara. Tuhan tidak menghukum saudara, tapi kalau saudara mengulangi terus-menerus, saudara akan menerima upah. Sebab firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Saudara dan saya kita hidup di zaman kasih karunia. Tetapi jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara. Yang pertama saudara, kembali ke slide. Bagaimana saya dapat bebas dari pornografi? Yang pertama, saudara perlu mentor rohani. Mentor yang terbaik adalah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kita patut bersyukur ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus turun ke bumi untuk menjadi penolong bagi seluruh murid-murid dan semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Hari ini, saudara punya penolong, saudara punya mentor yang terbaik. Dialah yang bernama Allah Roh Kudus. Atau dalam bahasa Yunaninya, Parakletos. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, guru atau mentor yang terbaik adalah Allah Roh Kudus. Yang kedua, saudara butuh mentor yang ada di dunia ini. Siapa saudara?
pendeta, hamba Tuhan, pembina rohani, orang tua Anda sendiri. Itu adalah mentor buat saudara. Oleh karena itu malam hari ini saya mau mengajak semua anak-anak youth, saudara harus terbuka dengan orang tua Anda. Saya percaya saudara, orang tua di dunia ini tidak akan menghukum saudara ketika saudara berani mengakui. Ketika saudara berani menelanjangi dosa yang sudah Anda lakukan. Ya. Oke, yang kedua, cari komunitas yang benar. Bukan komunitas yang baik loh ya saudara. Komunitas yang baik belum tentu benar. Tapi komunitas yang benar itu pasti baik. Mendatangkan kebaikan buat saudara. Firman Tuhan juga berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari-hari ini saudara harus periksa dengan siapa Anda bergaul. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri dalam kumpulan, kita akan baca aja biar lebih jelas. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, saya mau katakan buat setiap anak-anak muda, saudara perlu memiliki komunitas yang benar. Dan puji nama Tuhan, di gereja ini saudara punya kelompok sel bertumbuh bersama. Ya, saudara bisa bersama-sama bertumbuh ya dalam sebuah komunitas dan Anda akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara akan diajar, saudara akan dididik, saudara akan diberitahu. Bahkan saudara mungkin kalau saudara ingin bertanya, saya bersedia untuk memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Firman ini juga berkata dengan jelas saudara. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, yaitu dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini tugas pemimpin. Ya. Kemudian, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, nah ini bicara tentang komunitas. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, di Galatia 6 ayat 1 itu adalah tugasnya mentor. Ya. Ayat yang kedua itu bicara sesama anak-anak Tuhan. Kita harus tolong menolong, saling mendoakan, saling mensupport. Saudara nggak boleh menjudge. Saudara nggak boleh menghukum. Karena itu bukan tugasnya Anda. Yesus sendiri pun tidak menghukum. Yesus cuma bilang sama perempuan yang kedapatan berbuat zina, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Oke, yang ketiga. Saudara harus sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya. Bahkan di ayat yang ke-26, saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya saudara memiliki karakter dan moral yang sama seperti Tuhan. Saudara harus tangkap kebenaran firman Tuhan sore hari ini.
Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya dalam rupa dan gambar Tuhan. DNA-nya saudara sama seperti DNA-nya Tuhan Yesus. Amin. Ingat saudara, DNA-nya saudara itu adalah sama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi saudara jangan mau dibodohi oleh iblis. Ketika iblis menggoda Anda, nggak apa-apa, buka aja situs porno, nggak ada yang tahu kok. Kamu langsung katakan, tidak. Dalam nama Yesus, aku tengking engkau segala godaan untuk membuka situs porno. Saudara katakan, bilang, saya ini adalah anaknya Tuhan Yesus. Ya, saudara harus berani katakan demikian. Ya, karena saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali saudara. Makanya biasakan saudara baca firman Tuhan setiap hari. Mau tidak mau, saudara harus paksakan diri Anda untuk baca Alkitab. Kalau buat Om Henry, kalau Om Henry nggak baca Alkitab, Om Henry bisa linglung. You know linglung? Bingung. Ya, karena apa? Karena Om Henry sudah biasa baca Alkitab. Ya, di doa pagi itu minim 2 pasal, saudara. Nanti Om Henry punya jadwal sendiri baca Alkitab, minimum 5 pasal. Sehari minimum 5 pasal. Bahkan sehari bisa 7 pasal. Jadi setahun Om Henry bisa baca Alkitab itu 2 kali selesai. Tapi kalau Anda baca cuma 2 pasal, 2 tahun baru selesai. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oke, yang keempat, bagaimana Anda bisa bebas dari pornografi? Poin yang keempat, stop. Katakan, stop. Berhenti. Ya. Siapa yang bisa membuat Anda bisa lepas dari pornografi? Anda harus melakukan tindakan. Saudara nggak cukup didoakan, saudara nggak cukup baca Alkitab, tapi saudara juga punya langkah tindakan iman. Sebab firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saudara percaya, saya pasti dilepaskan dari pornografi, itu bicara iman. Tapi Anda juga harus punya tindakan. Tindakannya apa? Stop. Katakan, stop. Aku nggak mau buka situs porno lagi. Mulai hari ini, kalau perlu saudara hapus aplikasi yang bisa membuat Anda kembali kepada dosa pornografi. Jelas ya saudara ya? Ini kebenaran firman Tuhan ya saudara. Firman Tuhan berkata di Roma 6 ayat 12. Coba kita buka. Roma 6 ayat 12, saya minta tim PAW siap maju ke depan. Roma 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, saya mau katakan ya, Anda diciptakan Tuhan dengan memiliki kehendak bebas. Atau bahasa kerennya free will. Anda tidak diciptakan Tuhan seperti robot, seperti komputer yang diprogram, tidak. Tetapi Anda yang harus mengambil keputusan. Nah, sore hari ini ambil keputusan. Saudara bilang, saya mau lepas dari pornografi. Tetapi saudara harus punya langkah tindakan sesuai dengan iman saudara. Kalau saudara berkata, saya bisa lepas dari pornografi. Tapi Anda harus punya tindakan. Stop akses ke pornografi. Kalau perlu dihapus. Ya. Oke, yang terakhir. Saudara harus kenali titik lemah di daerah area mana yang membuat Anda jatuh. Paham maksudnya Om Henry? Om Henry akan jelaskan sekali lagi.
saudara harus kenali titik lemah. Contoh misalnya, siapa di sini yang kalau makan pedas, lambung Anda langsung perih? Angkat tangan. Atau Anda yang suka makan yang asam-asam, langsung lambung Anda bereaksi. Tidak ada? Oke. Kembali lagi. Om Henry mau tanya, siapa di sini yang makan pedas? Pedasnya itu benar-benar pedas, saudara. Ya, mungkin kalau level itu level 5. Ya, kalau Anda beli mie gacuan, ini saya bukan promosi ya. Ini contoh supaya Anda ngerti. Oh, saya mau pesen mie gacuan level 5. Wih, Om Henry udah gak sanggup itu ya. Level 1 aja udah panas, kasih sakit perutnya. Nah, saudara kalau saudara tahu saudara gak bisa makan pedas, saudara jangan coba-coba. Karena ketika Anda coba-coba, Anda cari masalah. Sama seperti di poin kelima ini, kenali titik lemah di mana Anda bisa jatuh dalam dosa pornografi. Anda harus menghindar. Ya, jangan didekati. Kalau Anda dekati, berarti Anda cari masalah. Ya, harus menjauhi. Ya, firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 22. Ini ayat terakhir. Firman Tuhan berkata dengan jelas begini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau perlu dihafalkan ayat ini saudara ya. Halo anak-anak muda. Halo. Nah ya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Anda jangan dekat-dekat. Nanti Anda langsung bisa konslet kembali. Anda bisa nempel seperti perangko, hati-hati saudara. Dosa pornografi ini sangat mengikat. Nah, terakhir saudara, kesimpulannya, slide yang ke-6. Kebebasan ada di tangan Anda. Ya, tangan yang Tuhan ciptakan dengan 2 tangan ini sangat menentukan perjalanan hidup saudara. Apakah saudara sampai ke surga atau saudara tidak sampai ke surga? Tangan Anda yang menentukan. Nah, oleh karena itu sore hari ini ambil keputusan ya, seperti firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 5. Ya, saya akan bacakan. Ini kesimpulan terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai dengan 5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, dosa pornografi itu sama dengan dosa percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, sore hari ini, saudara yang rindu ingin dilepaskan dari dosa pornografi, ambil keputusan saudara. Mari tundukkan kepala dalam sikap berdoa. Sementara musik menyanyikan lagu. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu.
perlahan menyanyikan lagu ini. Saudara, firman Tuhan tadi berkata, telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Sore hari ini, saudara yang tahu saudara jatuh dalam dosa pornografi, dan itu mengikat saudara. Sore hari ini Tuhan berkata kepada setiap saudara, Tuhan mau melepaskan saudara. Kalau saudara mau dilepaskan, saudara angkat kedua tanganmu. Saudara nggak perlu malu. Mari kita telanjangi saudara bersama-sama. Saudara nggak perlu malu. Karena engkau sudah dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Tetapi yang saudara lakukan sore hari ini berkata, Tuhan, aku mau berhenti. Aku perlu mengaku. Aku perlu komunitas. Aku perlu mentor yang akan membawa aku lepas dari dosa pornografi. Saudara nggak usah malu. Saya tidak akan menghakimi saudara. Saudara nggak usah malu. Saudara angkat tangan. Dalam sikap tunduk kepala, saudara angkat kedua tanganmu. Dan saya akan berdoa buat setiap anak-anak muda. Bahkan saudara yang mengikuti lewat live streaming. Sore hari ini Tuhan berkata, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghukum saudara. Tuhan mengasihi saudara. Bahkan Dia sangat mengasihi engkau. Oleh karena itu Dia rela mati di atas kayu salib. Karena Dia ingin supaya saudara tidak terikat oleh dosa apapun. Sore hari ini, kalau saudara tahu bahwa saudara terikat oleh dosa pornografi, angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara gak usah malu. Firman Tuhan berkata, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Mari saudara ikuti doa saya sore hari ini. Saudara yang rindu dilepaskan, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya sadar Tuhan, saya terikat oleh dosa pornografi. Dan hari ini Tuhan, aku datang, tersungkur di bawah kaki-Mu. Tuhan, ampuni aku. Dan aku berjanji mulai hari ini, aku akan berhenti dan tidak akan berbuat dosa lagi. Dosa yang sama yaitu dosa pornografi. Dan aku percaya Engkau sudah menebus aku dengan darah-Mu. Kau sudah membayar aku dengan lunas. Dan Kau menciptakan aku Tuhan dalam rencana kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan aku sadar aku adalah milik Kristus. Aku memiliki DNA yang sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah mengakui sore hari ini. Berkati mereka kembali. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memilikimu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Kami mau bersorak-sorai buat karyamu yang luar biasa Tuhan. Sore hari ini kami umat-Mu, anak-anak remaja, kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Dan kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.